Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita berjumpa kembali walaupun pembelajaran kita masih jarak jauh, tapi mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik ya. Pada pembahasan kali ini kita masih membahas tema ketiga, subtema kedua, pembelajaran pertama, di mana mata pelajarannya bahasa Indonesia dan IPA. Baik, kita langsung saja pembahasan bahasa Indonesia mengenai ciri-ciri iklan televisi. Sebagaimana diketahui, iklan berasal dari kata Yunani yang mempunyai arti menggiring orang-orang kepada sebuah gagasan. Pengertian iklan secara umum yaitu semua wujud aktivitas untuk mendatangkan serta menawarkan sebuah penemuan atau ide. Baik yang diiklankannya itu berupa barang dan jasa. Kemudian, ciri-ciri iklan televisi itu apa saja? Nah, sebelum kita bahas ciri-cirinya, kita bahas kembali ya bahwasannya iklan itu dilihat dari jenisnya, ada yang termasuk iklan media cetak dan ada yang termasuk media elektronik. Iklan media cetak merupakan iklan yang ditulis atau disebarkan di media cetak. Contohnya koran, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Sementara iklan di media elektronik yang disebarkan cukup luas ya, melalui media elektronik. Contohnya TV, radio, dan internet. Nah, ciri-ciri iklan televisi. Kalau televisi berarti kira-kira masuknya jenis iklannya apa? Apakah cetak atau elektronik? Elektronik ya. Nah, jadi iklan televisi ini masuknya ke dalam iklan media elektronik. Di mana ciri-cirinya yang pertama mengandalkan efek suara. Baik itu berupa tuturan, musik maupun bunyi-bunyi. Kemudian mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Disampaikan dalam bentuk cerita pendek yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Ini ciri-ciri iklan di televisi. Jadi intinya, iklan di televisi itu cirinya ada suara, gambar, gerak. Kemudian ada bentuknya itu cerita pendek dalam menyampaikan pesan tersebut. Kemudian, perbedaan iklan media cetak dan elektronik apa? Iklan media cetak biasanya pertama nih, iklannya itu bersifat tertulis. 2. Dapat disimpan dan dibaca kapan saja. 3. Berupa bujukan yang menyentuh pikiran. 4. Bahasa yang digunakannya formal. Formal itu resmi.
Sedangkan iklan media elektronik, iklannya itu bersifat tidak tertulis. Karena sudah langsung, ada suara, ada gambar, ada gerak. Kemudian ada ceritanya di sana. Yang kedua, iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Yang ketiga, bahasa yang dipakai ada yang formal dan ada yang non-formal. Jadi ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Terakhir, menggunakan kalimat singkat, padat, dan jelas. Kemudian perbedaannya kalau dilihat dari segi pembiayaan, iklan media elektronik ini jauh lebih mahal daripada iklan media cetak. Bahkan hitungannya itu per detik. Sehingga kalau mengiklankan di media elektronik tidak bisa lama. Kadang-kadang sedikit ya. Durasinya itu 1 menit, 2 menit. Tidak sampai 5 menit. Kenapa? Karena memang mahal. Berbeda dengan iklan di media cetak. Jadi dari segi pembiayaannya juga ini sudah jelas beda. Kemudian materi berikutnya ini tentang IPA nih. Ya. Di sini kalian bisa perhatikan poster. Poster apa? Kalian baca, kalian pahami, kalian teliti kira-kira poster ini menceritakan tentang apa. Ya. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian bisa lihat buku paket halaman 69. Kalau kalian sudah membaca, kalian sudah mengetahui informasi pada poster tersebut, maka tugas berikutnya kalian bikin peta konsepnya. Seperti contoh yang akan Bapak berikan pada gambar di bawahnya ya. Di sini lihat. Contohnya penyakit difteri. Ini cara membuat peta pikiran atau peta konsep. Kemudian gejalanya apa? Penyakit difteri ini. Untuk mengisi gejalanya apa? Kalian harus baca posternya. Kalau sudah baca, kalau sudah paham, lalu silakan kalian catat ya, apa saja gejalanya. Dan yang kedua, bagaimana cara mencegah penularannya? Sama, di poster juga ada. Silakan kalian baca saja ya. Berikutnya, kita masuk ke pembelajaran kedua. Masih tentang IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, pada pembelajaran IPA ini, kita akan membahas penyakit pada organ pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari beberapa organ pencernaan. Oleh sebab itu, penyakit yang menyerang organ pencernaan cukup beragam. Ada penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman, makanan, atau yang lainnya. Salah satu contoh organ pencernaan. Salah satu contoh penyakit organ pencernaan pada manusia itu diantaranya ada diare, disentri, dan cacingan. Inilah penyakit pada organ pencernaan manusia. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa baca pada buku paketnya halaman 71 sampai 73 harus kalian baca. Kenapa? Karena di sini ketika kalian sudah memahami bacaan penyakit pada organ pencernaan, kalian harus mengisi ini tabelnya. Ya.
Yang termasuk ke dalam penyakit organ pencernaan itu kan tadi ada 3, diare, disentri, dan cacingan. Kira-kira kalian nanti tulis penyebabnya apa. Ya, diare penyebabnya apa, disentri penyebabnya apa, cacingan sama penyebabnya apa. 2, tanda-tandanya orang yang diare itu apa, bagaimana tanda-tandanya. Kemudian yang disentri itu seperti apa tanda-tandanya, sama yang cacingan juga. Yang terakhir, cara mencegahnya harus bagaimana, baik pada diare, disentri, atau cacingan. Selanjutnya, kita akan membahas bahasa Indonesia, ciri-ciri bahasa pada iklan. Pertama, bahasa pada iklan itu harus menggunakan bahasa yang sopan, singkat, dan jelas. 2, menggunakan bahasa yang menarik dan memikat. 3, bahasa yang digunakan memiliki daya sugesti. 4, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 5, isi iklan bersifat jujur dan objektif. Terakhir, menggunakan kata konotasi positif. Ya, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia tidak ada tugas ya. Kalian salin kembali materi-materi yang tadi disampaikan oleh Bapak. Catat kembali di buku tulisnya supaya kalian untuk bahan nanti referensi untuk baca-baca ya, untuk bahasa Indonesianya. Alhamdulillah pembelajaran tematik hari ini dicukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.